Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak, ibu, saudara-saudaraku rahimakumullah, kami hormati, kami muliakan para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, cerdik pandai, Masjid Muslimin Kota Dumai, Provinsi Riau. 3 hari lalu saya berceramah di Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, bertepatan di tempat wisata Ekopark Syariah. Tadi malam saya di kota Pekanbaru, payung sekaki, dan malam ini melewati untuk menuju ke Blangpidi, Nanggro Aceh, Darussalam. Undangan dalam rangka Maulud Nabi yang akan diselenggarakan di Abdiyah Aceh Barat Daya, Provinsi Nanggro Aceh, Darussalam. Melewati beberapa tempat untuk berceramah hingga besok hari, insya Allah, kalau masih ada umur, kita belum mati, belum wafat, insya Allah masih ada waktu untuk saya berdakwah di Dumai ini. An umri fima afnah, umur dengan apa kau habiskan. Jarang yang kita pikirkan bagaimana besok kita akan mati. Yang ada di pikiran kita hanyalah sukses duniawi, amal ibadah, dan semua perlakuan tentang perintah Allah telah kita abaikan. Wallahu bima ta'malun basir. Kemana engkau berada, dalam kondisi sehat, dalam kondisi sakit, dimanapun kita berada, apa yang kita lakukan, Allah Maha tahu. Itulah sebabnya kita perlu beriman kepada Allah, karena di depan kita ada musibah, bahkan ada kematian yang menjadi ladang perbuatan amal yang perlu kita kumpulkan. La tasalu qadama abdin yaumal qiyamati min baini yadayilai ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asal. Itu kata Nabi SAW. Tidak ada yang beranjak dari pelataran kiamat yadayilai ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala, kecuali dia ditanya 4 persoalan. An umri fima afna, wa an jasadihi fima ablahu, wa an ilmihi wa amila bihi, wa an malihi min aina itasawa wa fima anfaq. Semua ini berkaitan erat dengan proses perjalanan kehidupan kita selaku makhluk manusia. Umur kita habiskan. Tadi Pak Haji bertanya, karena beliau belum tahu. Ini Dumai ini sudah sering saya berdakwah. Di mana masjid di Dumai saya belum ceramah. Sampai di Pertamina, sampai di pinggir-pinggir Indonesia sudah saya keliling. Dari 2006 masuk Islam sampai hari ini tak pernah ada selangkah pun kami menyerah dalam membangun akidah umat. Tapi persoalannya di garis bawahi, my struggle for Islam, perjuangan kami untuk Islam, bukan untuk organisasi Islam. Hanya 1 tahun saya absen, 2021. Dari 2006 sampai 2022, sampai jam dan detik ini, tak pernah ada kata mundur dalam menegakkan Islam, bukan organisasi Islam. Karena kita dengan organisasi paling mudah dipecah belah oleh kaum kafir dan kaum munafik. Karena organisasi Islam ambivalence. Dalam masjid begini, kalau sudah bicara mazhab, satu saf, satu barisan kita sholat. Tapi dalam dakwah kita tidak sadar, kita sering menjatuhkan. Dan itulah tujuan kafir dan munafik,
untuk memberangus kita dalam akidah Islam ke depan. Saya ini berulang-ulang, saya bukan orang asli Islam. Saya sekeluarga dari latar belakang kafir, dulunya bukan Islam. Kami konsisten. Hanya 1 tahun yang saya absen. Kenapa saya tidak berdakwah tahun 2021? Karena saya dipenjarakan. Semua kami yang menegakkan kebenaran ini satu persatu dituduh sebagai radikil. Mereka yang langkah kakinya menegakkan agama Allah, mulia di mata Allah karena membawa cahaya Islam. Amin ya Rabbal. Coba kalau dari dulu Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf dengar, enggak begini kita. Apa arti dakwah, ibu bapak, saudara-saudaraku? Apa arti dakwah? Dakwah itu tuduh. Jadi kalau ada ustaz berdakwah tidak pakai tuduh, penjilat itu namanya. Sudah pada takut semua, sudah pada tiarap semua. Ketakutan, takut di penjara. Allahu Akbar. Kalau antum di penjara karena kebenaran, jangankan 1000 kali kau penjarakan, 1 juta kali, 2 juta kami akan terus menegakkan Islam ini. Allahu Akbar. Di mana-mana saya dari dulu Pak Dokter single fighter. Saya tidak ada manajemen, saya tidak ada kelompok, saya tidak ada organisasi Islam. Berulang-ulang saya katakan, saya ini istri dan anak-anak mendapat hidayah. Saya diberi hikmah oleh Allah, diberi kecerdasan sedikit saja oleh Allah. 1 ayat dan 1 hadis saya pakai untuk menegakkan agama yang menyelamatkan kami sekeluarga. Tapi kami tidak mau masuk ibarat handphone. Kami ini cuma alat kecil yang Allah hadirkan di tengah umat Islam. Ibarat handphone, kami bukan bagian daripada handphone ini, bukan bagian daripada komponen IT yang ada di handphone ini. Kami cuma alat kecil, charger. Jadi kami di mana-mana berdakwah bukan bawa ilmu. Kami nggak punya ilmu. Ilmu kami kosong. Di kepala saya ini kosong. Beda dengan ustadz-ustadz lain. Hebat-hebat mereka. Cuma sayang 1000 sayang. Di YouTube sama-sama ustadz sering berdebat. Itu contoh tidak bagus. Sampai hari ini saya masih terkesan, masih cinta dengan sosok pendakwah. Ustadz yang masih kena di hati dan pikiran saya, Ustadz Abdul Somad. Itu orang yang rendah hati, cerdas, piawai. Mudah dia, tidak sombong. Orangnya tidak sombong, betul-betul pendakwah, merendah. Yang lain ini, kalau kita buka YouTube, masalah kunut heboh berdebat. Masalah solawat berdebat, masalah maulud berdebat, hari-hari besar Islam berdebat. Dia tidak tahu kafir di luar sana menonton umat Islam. Bagaimana cara supaya umat Islam walan tardo ankal yahud wala nasoro hatta kata dia bila tahu. Kita tidak pandai menjaga rahasia di dalam Islam. Memang betul Islam mayoritas di Indonesia. Tapi hampir 1 dekade, hampir 10 tahun umat Islam di Indonesia ini sudah nggak bersatu. Secara kuantitas, yes, kuantitas jumlahnya yes, masih mayoritas. Tapi secara kualitas keropos. Sudah terpecah kita sekarang. Hanya satu yang menyelamatkan kita ke depan. Ini tidak boleh panjang-panjang, ini potong-potong kita singkat. Jangan Pak. Honornya lain lagi kalau pagi. Iyo. Ya. Ambok kesana kemari, ndak ada sopir ambok sopirnya. Iyo. 16 tahun ambok anom balik tahun ambok bang mobil. Tak ada sopirnya. Ambok lah sopir dari dulu. Beginilah Yahya Waloni 2008 sampai sekarang. Nggak ada, pantang menyerah kecuali wafat. Allahu Akbar. Kecuali mati baru Yahya Waloni berhenti. Ini hidayah. Penjara, penderitaan, dituduh radikal, biasa. Para nabi dan rasul begitu. Kami hanya bermunajat.
Tunjukkan ya Allah. Buktikan ya Allah. Dalam penjara bersama Jenderal Napoleon Bonaparte. Di blok narkoba ada Habibana Muhammad Rizik Syihab. Waktu-waktu tertentu kami bermunajat di malam hari dengan tangisan dan air mata. Apa salah kami ya Allah? Mengapa kami dipenjarakan? Kata Habibana dalam doanya, hancurkan sehancur-hancurnya. Hancur enggak sekarang? Baru tadi pagi Banten digoncang gempa lagi. Allahu Akbar. Allah tidak akan berhenti dimanapun kau pergi. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Di mana kau berdiam, di mana kau beraktivitas, kau tidur, kau bekerja, segala bentuk aktivitas kita nanti berhenti, sekujur badan kita kaku, mati. Amal perbuatan kita, Iqra kitabaka fa binafsikal yauma 'alaika hasiban. Kita berdakwah ini untuk kebaikan negara dan agama. Kalau negara ini mau baik, Islam harus diperkuat. Kalau Islam kuat, NKRI kuat. Sebaliknya, kalau Islam lemah, jangan harap Indonesia ini akan kuat. Contohnya sekarang sudah terjadi. Makanya orang kafir tak boleh jadi pemimpin pada lembaga-lembaga strategis. Coba kalau kejadian polisi tembak polisi di rumah polisi, yang mati polisi sampai sekarang belum selesai, sidangnya panjang sekali, kalah Piala Dunia. Coba kalau kemarin-kemarin itu pimpinan-pimpinan strategis negara itu dipegang orang Masya Allah, jenderal Muslim, dirjennya Muslim, menterinya Muslim, ya, presidennya Muslim. Allahu Akbar. Betul-betul presiden yang takwa, bastotan fi ilmi wal jismi al qawiyul amin. Pemimpin yang kuat, pemimpin yang bercakrawala luas, mempunyai kompetensi kemampuan intelektual di atas rata-rata. Itu pemimpin Islam. Ini kita di Indonesia goblok pun jadi pemimpin asal bisa bayar. Allahu Akbar ya Karim ya Rabbi. Jadi siapa Ustadz yang antum pilih jadi presiden? Enggak ada. Belum ada. Habib Rizik ngomong, kami pun tiarap sekarang. Ya, enggak ada yang kami pilih sekarang. Kami berdakwah saja, urus umat. Lebih mulia. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisyawatun wallahu azabun azim. Hati mereka ini sudah tertutup. Padahal mohon maaf Bapak Ibu, wakil presiden kita itu ulama. Ulama, jalan petunjuk kiwamud dunya bi arba'ati asa. Tertib dunia ini bergantung kepada 4 manusia. Yang pertama bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Kok jadi begini padahal ulama wakilnya? Ulama sebenarnya memberikan petunjuk. Yang kedua, wa adlil umaro, pemerintah yang adil. Kalau pemerintahnya adil, insya Allah Indonesia ini rata. Indonesia ini makmur, sejahtera, diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang terjadi sebaliknya. Dari awal pemerintahan rezim ini sampai di ujung rezim ini, dikejar terus dengan musibah, ma'asabah musibatin. Azab dan musibah mengejar terus pemerintahan ini. Kapan selesai Ustaz? Insya Allah kalau datang presiden baru. Amin ya Rabbal alamin. Di rumah makan tadi was mau ke sini, ada yang kenal sama saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz Yahya ya. Tergantung siapa yang tanya, saya bilang. Kemana Ustadz? Ambo mau ke Dumai. Dengan siapa? Istri anak. Mana sopirnya Ustaz? Sopirnya antum tak lihat. Antum tidak lihat sopir saya. Kapan pernah saya pakai sopir? Hah? Dari 2006 saya berdakwah sampai sekarang saya nggak pernah pakai sopir.
Saya sendiri sopirnya keliling Indonesia, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Nangro Aceh, Darussalam, sampai ke Maluku. Saya bawa mobil sendiri, Pulau Jawa saya keliling. Ke Makassar kemarin 35 jam menyeberang lautan dari Surabaya ke Makassar dalam langkah halal bil halal. Yang bawa mobil saya 35 jam muat di feri. Mana sopirnya Ustaz? Enggak. Mana pengawalnya? Enggak. Berlaksa-laksa malaikat yusalluna ala nabi, berjuta-juta malaikat yang mengawal, yang bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang mengawal kami sekeluarga. Antum tidak lihat, antum lihat cuma kami bertiga. Tapi antum tidak tahu di depan, kanan, kiri, belakang, atas, bawah malaikat menjaga kami dengan keyakinan penuh, dengan niat hanya untuk menegakkan Islam. Allahu Akbar. Itu niat kami dari dulu. Pasang niat, keikhlasan dan kesabaran, tahan banting dalam perjalanan. Ibu bapak kalau buka YouTube saya, Masya Allah, kafir marah sekali sama saya. Sampai mereka lapor saya di pengadilan, dipenjarakan saya. Kenapa? Ketika saya bela Ustadz Abdul Somad, Ustadz diserang dan tak ada Ustadz yang bela beliau. Satu Indonesia yang serang para pendeta. Ketika Ustadz Abdul Somad mengatakan di belakang salib ada jin kafir. Oh, saya dengar video itu, saya protes. Saya katakan, jangan serang Ustadz Somad. Kamu kalau berani serang Yahya Waloni, tangkap saya. Ditangkap betul ambo. 5 bulan dalam penjara. Nggak apa-apa. 5 bulan di kafir saya nggak pernah masuk penjara. Nanti di Islam baru saya masuk penjara. Allahu Akbar. Luar biasa agama ini. Mayoritas negara ini adalah Muslim. Ustadz Kiai Habibnya ditangkap. Bagaimana kira-kira itu? Siapa menjadi satu pola pikir, mengajak lobus parietal kita, otak besar kita, grimeter kita untuk melihat lebih jauh, jangkauan kemampuan secara prinsip kehidupan bermasyarakat. Kok bisa begitu? Kita mayoritas ulamanya dipenjarakan. Orang kafir yang menghina Islam melanglang buana, bahkan yang murtad dari Islam lari ke Amerika, namanya Tai Pudin. Bu, mengapa saya bilang tai? Karena orang yang dari Islam murtad itu hanya tujuannya tai. Nabi SAW, saya kalau bicara punya landasan argumen Quran dan hadis. Inilah dakwah Islam yang bersih. Orang dengar keras, woi, keras belum tentu salah kawan. Betul apa betul? Oh, kita ustaz, kita umat Islam, segala sesuatu mempunyai referensi, mempunyai latar belakang historik, catatan sejarah tentang perjalanan surat itu, asbabun nuzul dan peristiwa kontemporer yang sekarang ini secara kekinian. Jadi saya bilang Nabi SAW, yang aku khawatir dari umatku, kata Rasulullah, adalah mereka yang berpikir apa yang masuk dari mulutnya disimpan ke dalam perutnya. Maka nilai harga manusia itu tak lebih daripada apa yang keluar dari dalam perutnya. Apa itu? Tai. Jadi orang yang murtad dari Islam itu 2 persoalannya, Bu. Kalau bukan lapar, beras 1 liter, Indomie 1 bungkus. Nah ini si Tai Pudin. Makanya namanya jadi Tai Pudin. Ibu juga kalau bikin bersih, mau masak ikan balado, ikannya itu kan harus dipotong perutnya, betul? Dibuang isi perutnya, karena di dalam perut ikan itu ada. Kalau udang yang ibu bersihkan, apanya yang dibuang? Kepalanya. Kepalanya tai. Goblok. Jadi orang yang keluar dari Islam, latar belakangnya, intelijensinya jauh. Orang-orang yang masuk Islam itu di atas rata-rata.
para saintis, kaum jenius, ilmuwan, rohaniawan, artis, atlet, is converts. Mereka kembali kepada fitrah. Bukan mualaf mereka kembali kepada fitrah. Kawan saya kemarin baru meninggal dunia beberapa bulan lalu, Stephen Ariwibowo, Ustadz Stephen. Sama-sama kami dari kafir masuk Islam. Tapi dia masuk Islam, dia berbuat bagi agama ini. Karena dia kaya, dia berbuat bagi Islam dengan materi. Saya berbuat bagi Islam dengan jiwa dan raga. Saya berkorban untuk menegakkan agama ini. Di akhir kehidupan kok Stephen husnul khotimah. Apa yang terjadi? Sejarah orang Islam di Indonesia nggak pernah Islamkan satu gereja. Bahkan gereja-gerejanya masuk Islam. Stephen Ariwibowo, kawan, begini besar gerejanya, dibeli sama Stephen, dan kemudian gereja itu berubah menjadi Masjid Isa Al-Masih. Ternyata jemaat gereja itu sudah diislamkan duluan. Itu dia, kawan. Dia berbuat bagi Islam, dia memanggil kafir masuk Islam, dan dia kokohkan iman. Saudara Mos, itu dakwah. Dakwah begitu. Jangan ukuran kaki celana kamu ribut, ukuran jenggot kamu ribut, ukuran apa itu amplop kamu ribut. Kata Ustadz Somad apa? Sampai kepada apa? Ustadz Somad punya bahasa itu, bahasa sedikit politik sih bahasa beliau. Sampai kepada hasil jeripaya atau apa dia bilang itu. Jangan ibu bapak, itu ulama yang perlu kita lindungi. Ustadz Abdul, saya baru pulang Muharram kemarin, seluruh Kampar Kiri, tahu Kampar Kiri? Daerah Vietnam Selatan belum merdeka. Sungai Sari, Balung, Sungai Raja, bahkan ada tempat yang tidak bisa kami tempuh dengan mobil. Mobil kami taruh di desa Gemah dan kami naik sampan 3 jam menuju kota lama. Sampai kami tidur di rumah kepala desa. Jauh perjalanan itu. Masuk saya ke dalam, saya perhatikan. Waduh, tabligh akbarnya di tengah hutan. Alhamdulillah. Spanduk saya ditaruh di pinggir sungai. Allahu Akbar. Saya panggil panitianya, kepala desa. Ini spanduk saya. Iya. Kenapa kamu taruh spanduk di hutan belantara begini? Siapa yang mau lihat? Monyet yang mau lihat ini spanduk. Saking cinta kami Ustadz untuk dengar Ustadz mau datang. Innalillahi. Mau datang. Berarti betapa haus orang Islam sampai ke pedalaman. Di Dumai ini, di kota Pekanbaru, kenapa ustadz-ustadz ini suka-suka ribut? Jamaah kita di pedalaman, datang mereka, datangi dan dakwahkan mereka. Apa kata mereka? Ustadz, minggu lalu 5 jam dari tempat ustadz ceramah ini, kami baru mengantar Ustadz Abdul Somad. Di mana? Aur Kuning, lebih jauh dari kota lama. Tempat yang kami pergi bahkan menyeberang lautan, perbatasan laut Cina Selatan. Saya dan istri sudah pernah sampai ke Pulau Midai, 8 jam tembus ke Natuna. Perahunya pecah, ketakutan masinisnya. Kami langsung menyeberang ke sana. Daerah mana lagi di Indonesia belum kami masuk? Sudah kami masuk. Ini ibu bapak, tanggung jawab kita. Kalau kita tidak setia, kalau kita tidak semangat, kalau kita tidak taat dalam menjalankan dakwah, kita hanya diam dalam masjid. Allahu Akbar. Di luar sana itu komunis, Yahudi, Kristen, mereka bermain secara baik. Apalagi ini cita-cita mereka. Undang-undang sudah dirubah, nggak apa-apa. Berkompeten kita bangun undang-undang itu demi kemaslahatan negara, tapi jangan dibuat hanya untuk menyiksakan orang lain. Ini bahaya. Persaudaraan kita sebagai bangsa akan terpecah belah. Berulang-ulang kali kami sampaikan, konsep kami adalah menapaskan Islam dalam konteks Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Cuma di dalam koridor-koridor dakwah itu ada kesempatan bagi kami. Saya dari latar belakang kafir, tujuan dakwah saya dua, kafir masuk Islam, Muslim kuat dalam keislaman mereka. Tapi berulang-ulang saya bilang, kafir jangan semua masuk Islam. Kalau semua siapa yang di neraka? Kan begitu. Nah, ya ini tanggal berapa nih? 5 hari lagi, 10 hari lagi ke depan, dia sudah menyerayakan tuh Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year. Itu adalah tahun baru dan Natal Kristen. Profesor Dr. B.J. Bolan, ahli dogmatika Kristen, dalam bukunya beliau mengatakan dia ahli dogmatika Kristen. Sampai hari ini kami tak pernah tahu tanggal, tahun, bulan berapakah Yesus dilahirkan. 25 Desember adalah kelahiran anak dewa matahari. Dalam conclusion, kesimpulannya itu adalah konsumsi agama Romawi kuno, politeisme, menyembah kepada banyak Tuhan. Tanggal 25 Desember dirayakan sebagai kelahiran anak dewa matahari yang bernama Lesos, ditranslate dalam speak Greek, bahasa Yunani, namanya Jesus Christ. Alpha, beta, gamma, delta, zeta, theta, iota, kappa, lambda, mu, omikron, pi, psi, terakhir omega. Karena dalam abjad Ibrani tak ada huruf C, yang ada huruf Christ adalah bahasa Yunani. Makanya agama Kristen mengkonsumsi bahasa Yunani sebagai filsafat ketuhanan mereka. Jadi ketuhanan Kristen itu adalah ketuhanan filsafat. Ambok bebas. Ada yang sudah sumpah-sumpah kafir, munafik main sumpah. Mudah-mudahan cepat mati Yahya Waloni. Ibu bapak, kalau kafir doakan kita, aminkan. Justru kita jadi sehat. Bayangkan saya keluar penjara, ngomong tak bisa Pak Dokter. 4 hari tak bisa bicara. Sampai istri saya tanya, Ustadz Yusuf Mansur. Karena yang jemput saya Yusuf Mansur. Padahal saya tukang ceramah, saya tukang bilang, woi jangan pencuri di dalam masjid. Karena dia suka sedekah-sedekah. Habis ibu-ibu punya gelang di tangan itu, disisir semua. Bo, betul apa betul? Disisir sama ucup-ucup. Habis pokoknya. Dialah yang jemput Ambo. Di dalam penjara itulah saya bebas. Berapapun Pak Hakim tuntut saya siap yang mulia. Apa yang dikatakan orang ini benar? Benar semua yang mulia. Tidak ada yang salah yang mulia. Betul semua. Karena saya mengatakan Roh Kudus Kristen itu Roh Kudis. Dipanggillah dokter ahli kulit. Dipanggil ahli kulit. Kudis itu penyakit yang menular macam-macam. Saya dengar-dengar sudah mau ketawa, saya tutup muka begini. Kitab Kristen saya bilang Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Spiritus, Capticus. Waduh, marahlah si kafir-kafir ini. Begitu dituntut di pengadilan, datang Kiai NU. Terdakwa Ustadz Yahya, di dalam Al-Quran juga Allah berfirman, jangan kamu mengolok-ngolok agama orang kafir, nanti mereka akan mengolok agama kita. Itu yang saya minta maaf kepada kafirun. Tapi prinsip saya tentang kebenaran tetap saya pertahankan. Itu dia. Makanya Yusuf Mansur datang. Innalillahi, kok Yusuf Mansur yang jemput? Kenapa bisa Yusuf Mansur? Waduh, jadi heboh. Saya tidak mau tahu dosa Yusuf Mansur. Dia punya masalah dengan jamaah. Seburuk-buruk Ustadz Yusuf Mansur adalah ulama kita. Mari kita bersatu dan tidak boleh saling menjelekkan. Amin ya robbal. Cuma tetap mesti waspada. Muslimin jangan undang ke sini. Habis lagi nanti gelangnya. Kalau saya nggak usah khawatir, Bu. Saya cuma mau pesan antum semua itu, kata Nabi, lil mar'ati syir'ani al-qabri wal zauj.
Dua hal penting bagi ibu-ibu. Yang pertama kubur, yang kedua suami. Kejadian Sambo dan keluarga dan PC, jadikan itu sebagai panduan dalam eksistensi kehidupan rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kalau suami suruh ibadah, lakukan dengan setia takwa. Kalau suami suruh berskenario, jangan mau, bila perlu putus, ceraikan kalau mengajarkan kepada maksiat. Kalau suami perintahkan ibadah, suami perintahkan taat kepada Allah dan Rasul, lakukan. Tapi kalau disuruh berskenario, jangan mau. Jadi kasus Pak Sambo dan keluarga, Jenderal Sambo dan keluarga, menjadi ujian bagi kita seluruh komponen masyarakat. Amin ya robbal alamin. Ini ibu bapak, sekolahkan anak-anak kita, jadikan pemimpin yang kemudian hari berkomitmen, bukan cuma cerdas, tetapi mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau pemimpin generasi kita saya ini sudah 50 tahun, sebentar lagi kembali ke rahmatullah, mau mati. Tapi anak-anak cucu kita yang kita tinggalkan harus berprestasi. Pak dokter, ingat perjalanan seorang dokter ternama di France, orang Perancis. Besok malam dia final Perancis dengan enjoy man, relax. Don't be panic. American say, jangan terlalu tegang. Besok malam Pak dokter, ada dokter dari France, Maurice Bucaille. Maurice Bucaille hanya meneliti satu ayat dalam Al-Quran. Cuma satu kata, nutfah, setitik air mengandung berjuta-juta sel telur. Asal usul penciptaan manusia. Dalam bukunya dalam bahasa Prancis, La Coran, La Bible, At, La Science modern. Bible Quran memandang ilmu pengetahuan modern. Orang-orang pintar yang masuk Islam, bercakrawala luas. Yang murtad dari Islam, innalillahi, kace, kocok, kucu. Itu kace itu. Saya satu penjara dengan Jenderal Napoleon Bonaparte. Dipukul oleh Napoleon sampai hukuman beliau Jenderal Napoleon ditambah. Ustadz, ini jihad. Mantap Jenderal. Mumtaz. Mainkan Jenderal. Bukan cuma dipukul, dikasih makan tadi. Siapa yang bilang Jenderal Napo itu Kristen? Wong kita kalau beliau asli Palembang. Mana ada orang Palembang kafir? Bajingan bagaimanapun, wong Palembang itu sama dengan orang Melayu, sama dengan orang awak, fanatis. Makanya saya orang Sulawesi, orang Manado, nggak cocok dengan orang Sulawesi, lebih cocok dengan orang Sumatera. Wataknya kita sama, jadi memang bola ini. Kemana-mana Ambo ini, alhamdulillah. Orang di Jakarta tanya, Sumatera lagi Ustadz, Sumatera lagi. Ya memang saudara saya di Sumatera. Makanya Sumatera ini kuat Islamnya. Masalah urusan duniawi, dagang di pasar kurang-kurang 1 liter, biasa itu. Nggak apa-apa itu dah. Nggak apa-apa itu. Yang bahaya itu munafik. Betul apa betul? Udahlah, itu urusan duniawi. Ambo juga kan sebagai orang yang berdakwah, barusan tadi mau bayar. Dia kan kenal sama saya yang punya warung. Malu-malu lagi. Bisik-bisik, itu Ustadz Yahya kayaknya. Kita foto-foto dulu. Dalam hatiku gratis ini. Iyo, nggak usah pura-pura. Pura-pura saya maju ke depan berapa dah. Nggak usah ya, nggak usah foto-foto aja. Ini dia. Ini Pak dokter, kalau jadi ustadz di mana-mana gratis. Itu dia. Inilah enak. Ini yang perlu kita syukuri. Jangan mensyukuri yang miliaran. Yang begitu-gitu kita syukuri. Mau ambil miliaran, kendati bunuh orang, innalillahi, berskenario. Sudahlah Bu, nggak usah pura-pura banyak Bu sama suami. Betul. Ibu mesti taat kepada suami. Suami yang bagaimana? Suami yang takwa kepada Allah. Keturunan yang takwa masuk surganya sama-sama. Amin ya robbal alamin. Makanya saya kemana-mana bini tetap dampingi Ambo, Pak dokter. Itu karena Ambo ini jangan lihat umur 50 begini masih kuat ini Pak dokter.
Masya Allah. Nggak pakai vitamin ini kawan. Vitaminnya rokok, vitaminnya apa itu kopi. Oh jangan, rokok haram. Enggak ada cerita haram. Justru dari rokok mati ambo di jalan. Berhentilah itu aing. Oh memang kena singgungan ambo ini. Iya. Ini memang langsung masuk. Tapi kalau berkah yang tertunda begini tidak ada pahalanya. Dia jangan dijanjikan dan jangan disinggung, sudah datang duluan. Amin ya robbal. Kalau ada ini, jadi ceritain kemana pun. Kalau akhirat ada jalannya ke akhirat ambo ini. Iyo, tak ada. Dengan istri dibawa kemana-mana sambil kita di jalan berbisik-bisik. Apa tanya istri saya, Pak, suasana Islam sekarang beda ya dengan kemarin-kemarin? Iya, karena yang pimpin juga ini kan ente lihat aja, ulama pun tak berdaya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ini bagaimana Pak dana-dana kita untuk haji? Itu kan lagi dilola. Di apa Pak? Itu lagi dilola. Untuk pembangunan jembatan, untuk pembangunan gedung, untuk pembangunan iya, ini dia. Jangan bilang tidak dalam hadis, ada dalam hadis. Waspadalah dengan 3 golongan manusia di antara kamu. Yang pertama al-ulamaul ghafilun, ulama yang lalai. Insyaallah ya. Nah, jadi kita nonton aja nanti saya cepat-cepat ini karena memang jam 10 ada bola kaki Pak Dokter. Aduh, saya sudah doakan Maroko juara 1, ternyata juara 3. Yang bilang 4 pokoknya kita orang Islam biar kalah tetap menang. Amin ya robbal. Karena walaupun dia menang di dunia, besok nih si kafir ini neraka tetap. Itu dia. Jadi yang masuk neraka adalah orang kafir, yang masuk surga adalah orang Islam, orang Muslim, semuanya masuk surga. NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Naqsabandiyah, apapun organisasi Islam kita, semuanya masuk surga. Salamun alaikum bima sabartum. Dan kepada orang kafir, inna atatnal lil kafirina salasila wa aghlalau wa sa'ir. Kami sediakan bagi orang kafir belenggu, rantai dan neraka yang menyala-nyala. Inilah dakwah. A katakan A, B katakan B. Tak ada orang Islam yang masuk neraka, semuanya masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya kira ini ibu bapak, dan nanti di dalam waktu mudah-mudahan kita diperjumpakan kembali oleh Allah tempat ini atau di masjid lain. Barakallah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran, terima kasih Ustaz. Semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan